Halo Sobat Umi. Halo. Sobat Umi dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Selamat datang kembali di podcast kami di CPB DIY. Salam sehat dan semangat selalu ya. Sobat-sobat semua saya panggil Sobat Umi saja ya, karena pada kesempatan ini bahasan yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan UMI, yaitu kepanjangan dari pembiayaan ultramikro yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku wirausaha ultramikro yang belum bisa difasilitasi perbankan atau non-bankable. Nah, biar tidak penasaran, kita kasih bocoran sedikit ya. Mari kita simak video berikut ini. Muga dina niki diparingi laris. Direwangi sore ra leren. Direwangi dilek tangga ora iso. Ning ngebang ora iso dijuni. Ngalae ta? Arep golek wedang ana ora ta? Daganganmu ndi ta tunggale ta? Niki saontene niki biasane no apa kae jenengane usus mati. Iki saya kenal mboten dagang ya terus barang ora ono piye karo mungkin. Nang pinten-pinten dene iki sepen dadi kula barang ra ono iki piye iki. Mboten damel semak ngono lho. Kula niku ajeng cerita kali Ibu Tobu. Oh, curhat ceritane. Nggih, kula niku ki ajeng pados jaminan teng bank niku kok mboten saged padahal niku kula mengajeng nyambut kalih yuta. Niki pripun syarat-syarate nggih mboten lengkap. Bang liyane coba. Kula niku sampun moyang-mayang teng pundi-pundi, bang napa-napa pun ditutup, mboten saged, soalé mboten gadah jaminan. BPKB montor ya ra duwe? Mboten gadah, Bu. Walah sakeman kowe iki urip. Nggih, pun syarat-syarate nggih mboten lengkap. Ah, kula niku nggih pripun nggih, Bu? Lajeng pados niku pripun? Samreken rentenir ya larang nggih. Nek carane wonten dalan niku pripun? Mbok kula kertosi napa? Apa Bu? Napa nggih? Lho ya melu bingung iki dadi yang dicurhati ra dong. Kira-kira ben sekeco terus laris dagangane niku pripun? Ya wis ya, Ta. Aku ra sedo apa ta? Wis ya, Ta. Besok nek Bapak. Wah, judeg tenan nek ngene iki aku, Mas. Piye yo nek ngene iki arep golek dukun wae carane nek ngene iki aku. Wis tenan iki tak antepi iki aku. Wis tak takon Mbah Nganu wae nek Mbah Dukun. Nuwun, Mbah. Ana apa? Apa masalahe? Kula ajeng pantes tuyul, Mbah. Saged mboten? Napa kok nganti golek tuyul? Niki kula sampun mentok, Mbah. Soale niki nyambut pinjeman. Pun pinten-pinten nggen ditolak, Mbah. Kowe ditolak. Mergo ora duwe sing dienggo borep. Leres, Mbah. Padahal kula iki namung pecah kalih yuta, Mbah. Kenapa tidak pinjam di bank legit saja yang tidak ada jaminan? Saya tidak sanggup, Mbah, bayare. Lah mencekik banget toh, Mbah. Hus. Dikirane tuku tuyul ki murah. Terus pripun Mbah Dukun nek ngeten iki? Yo. Ki aku duwe informasi gratis. Napa niku, Mbah? Mboten abot to, Mbah, syarate, Mbah? Ora. Ana loro sing perlu dilakoni. Tetep nyicil karo gelem melu pendampingan. Purun, Mbah, saestu. Kula saged nglampahi pejah gesang derek Mbah Dukun. Aja macem-macem. Pecah gesang kuwi sing gawe sing kuwasa. Ngapunten, Mbah. Niki napa kula sik kedos kula lampahi, Mbah? Golek ana sing jenengane Umi. Kuwi apik tenan seneng tetulung karo wong-wong sing gelem usaha. Utamane karo wong wedok. Teng
madosi sik jenenge Umi niki nggih, Mbah? Golek ana ning Pegadaian PNM Permodalan Nasional Madani karo ning koperasi. Oh, nggih, Mbah, siap, Mbah. Ora mung siap tok to ya. Eling tem nyicil karo kudu gelem didampingi ben supaya usahane maju. Ora malah redukun. Nggih, Mbah. Ngapunten, Mbah. Kok Mbah Dukun saged ngertos Umi barang niku saking pundi nggih? Lah ya ora dadi dukun ora ngerti apa-apa. Saya aslinya bukan dukun, tapi pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bertugas memperkenalkan Umi biar lebih dikenal di masyarakat. Ngoten? Oh alah. Nah, Sobat Umi, barusan kita saksikan bersama video Mbah Dukun, ya kan, Mbak Vero sama Ibu Muji. Nah, Sobat Umi, hari ini udah hadir bersama kita pelaku UMKM yang udah punya pengalaman gimana manfaat Umi yang sebenarnya. Bersama kita udah hadir Ibu Muji Rahayu, pemilik Teograf. Nggih, Ibu. Iya. Ibu dari desa mana? Saya dari dusun Banggan Sukorno Sentolo Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Ibu. Nah, sebelum itu Ibu hari ini sehat? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Sehat. Nah, boleh ya kita bagi-bagi ilmunya Ibu terkait memajukan UMKM ini, usaha Ibu Pengalaman Ibu, hari iya. ini, supaya jadi inspirasi untuk kita semua. Yang pertama, kami mau tahu perjalanan usaha Ibu gimana sih dari awal sampai dengan saat ini itu seperti apa? Saya pernah bekerja untuk buruh menganyam kayak gini, Ibu. Ini ya? Ini saya dulu-dulunya Ini buruh cuma, mah, Bu, ya? Iya, itu dulu-dulunya saya cuma buruh, Ibu. Jadi ada usaha milik orang lain yang udah gede, Ibu. Saya cuma ambil bahan dari sana, saya anyam di rumah sambil ngomong anak-anak kecil. Saya seharinya dapat upah kadang 5.000, kadang 10.000, kadang 15.000, Ibu. Itu Nggak untuk tentu. satu apa, Bu, ukurannya itu? Satu biji, Ibu. Satu biji kayak gini kadang dikasih upah 5.000, Oh, 2.000, kadang tergantung modelnya, Ibu. Jasanya aja, Iya, bahan bakunya dari sana ya? Iya, bahan baku dari sana, saya tinggal mengerjakan. Jadi ongkos upah pengerjaan. Segini 5.000, berarti kalau 10 kali lipat ini 50.000 besarnya. Iya. Tapi kan kalau yang kayak gini cuma 2.000, Ibu. Iya, tergantung tingkat kesulitan produknya, Ibu. Kesulitan makin ini upahnya ya. Iya, lebih sulit upah. lebih mahal, Ibu. Iya. Lalu setelah Ibu jadi buruh itu, lalu Ibu bisa mempunyai usaha produk seperti ini gimana, Bu? Iya. Ceritanya, Bu? Setelah saya punya pengalaman, Ibu, saya tahun 2000 itu mencoba untuk berdiri sendiri, Ibu. Soalnya ada teman pesen kayak gini, kayak model kayak gini yang saya bikin itu, otomatis saya harus beli bahan baku sendiri, Ibu. Saya coba merintis dari tahun 2000, saya mendirikan usaha Teograf ini, Ibu, untuk bisa menambah ekonomi keluarga kami. Boleh tanya nggak, Bu, itu pertama modalnya berapa tuh? Pertama kali Ibu mau berdiri sendiri tuh? Modalnya itu nggak banyak, Ibu. Cuma ada yang 100.000 udah bisa jalan, Ibu. Itu untuk ini ya, Bu, beli bahan baku aja ya? Iya, untuk beli bahan baku, tapi untuk tak kerjain sendiri, Bu. Belum punya tenaga kerja, Ibu. Jadi bahan baku Sendiri tak lakukan di rumah sendiri, tak jual langsung ke yang pesen. Bahan bakunya dari mana, Bu? Bahan baku dari daerah saya, sekitarnya. iya, daerah saya semua. 100.000 loh, Mbak Eri. Iya, dari dapat 100.000 apa itu, Bu? Dapat itu apa? dari bahan akel cuma dapat 1 kilo, Ibu. kilo. Saya Ini ya, Bu? kerja. Iya, Akel kayak yang gini. ya? Iya, kayak ini gini. Sobat Umi, Akel, namanya iya, bahan bakunya dari dari sekitar rumah Mbak, saya namanya serat ada. agel apa gimana, Bu? Serat Namanya? agel, Ini serat namanya agel ya? serat gebang. Sobat Umi, serat agel, serat gebang. Iya, jadi kayak 100.000 gini. bisa jadi berapa produk? 100.000 nanti bisa jadi 5 pieces. 5 pieces ini. Iya. Luar biasa, Ibu. Ini Terus habis itu Ibu memasarkannya di mana itu? Saya dulu-dulunya cuma dari teman ke teman, lama-kelamaan itu ada
ada temen saya yang katakanlah furniture. Dia punya usaha furniture, tapi dia punya sampingan produk-produk home decor. Oh, kayak desain interiornya itu ya kelengkapannya di situ ya. Kelengkapannya saya dimintain untuk mengisi ya, dari kecil-kecil dulu. Iya, dari kecil-kecil. Jadi dari yang 100.000 tadi saya ada pengembangan sedikit nanti bisa tambah. Jadi dari 100.000 tadi saya bikin sendiri, saya olah sendiri. Jadi harganya per bijinya jadi 50, otomatis ada tingkatan pendapatan. Itu sebelum masuk situ Bu, Ibu kendalanya apa sih untuk membesarkan usaha ini? Kendalanya saya yang pertama itu kekurangan modal. Modal mesti. Iya, soalnya itu ada soalnya ada pesanan yang banyak, tapi kan kendalanya di permodalan. Jadi mau menyelesaikan orderan nggak bisa Ibu, soalnya yang pesen itu DP-nya cuma 30%. Katakanlah untuk menyelesaikan bahan sebanyak itu saya tidak bisa memenuhi. Jadi menolak ini ya Bu ya. Iya. Modal. Iya. Yang lain Bu selain permodalan tadi ada? Itu dulunya itu ada yang customer pesen, tapi nggak dibayar, nggak diambil. Ada lagi yang udah dibikinin tapi spek ukurannya itu tidak sesuai, jadi reject. Barangnya barang di reject semua, dikembalikan otomatis kan nggak ada pemasukan modalnya nggak balik. Ya, nggih. Lalu Ibu awal mula perkenalan dengan Umi gimana Bu? Bisa cerita Bu? Ya, dulunya itu ada perkumpulan arisan-arisan di tempat saya ibu-ibu itu ya. Itu ada salah seorang yang menawarkan gitu, ayo kita bikin kumpulan kelompok mekar, katanya mau dipinjamin dana gitu. Dulunya jadi bikin kelompok ibu-ibu dulu itu ada pertama itu orang? Cuma 10 orang pertama kali itu. Ibu-ibu semua ya Bu? Iya, itu ibu-ibu muda ya. Lalu situ kenal dengan penyalur Uminya? Ya itu tadi dari kumpulan ibu-ibu tadi ada yang membawa salah satu ibu ada yang membawa memperkenalkan, kita diajak untuk berombongan untuk membuat kelompok. Saya pertama saya langsung pinjam 2 juta. Awalnya itu. Awal pertama kali pinjam 2 juta. Iya, tahun 2017. Iya, saya pinjam 2 juta untuk perputaran bahan bakunya ya. Iya, penggunaan bahan baku ya Bu ya. Untuk bisa meningkatkan orderannya jadi sekarang ini. Terus dari beli Umi itu Ibu merasa nggak sih meningkat gitu keuntungannya? Iya, alhamdulillah omset saya penjualan meningkat dari yang dulu cuma bikin 10 pieces, 20 pieces, sekarang udah meningkat jadi 100 sampai 1000 pieces bisa. Udah tercover dari dana Umi tadi. Ibu boleh cerita nggak? Saya dengar katanya Ibu kan udah ini ya, produknya udah sampai luar negeri ya. Skala ekspor loh ya. Iya. Kemana aja tuh produk-produknya Ibu? Produk saya udah kemarin ada yang di Eropa, ada Kanada, Jerman, Amerika juga ada Ibu. Mereka produsen produk apa aja Bu? Ada nggak di sini contohnya? Kayak gini aja ya? Iya, kayak gini. Jadi dia minta ada foto, saya bikinin sesuai dengan sesuai pesanan dia, saya bikinan. Iya. Aksesnya Ibu untuk bisa dapat apa ya customer dari luar gitu gimana? Itu Bapak ada IG, ada namanya IG Teokraft Pengrajin. Jadi Bapak sama anak-anak itu media sosial pakai online. Bisa pesan langsung ya, mungkin ya. Iya, Ibu. Tapi berarti Ibu prosesnya dari ini ya langsung langsung ekspor atau Ibu ada ini yang sementara ini ya? belum Ibu. Berarti ada yang ini ya? Iya, cuma trading. Iya, cuma ada penyalurnya juga. Jadi lumayan banget ya Bu ya dengan usaha yang sekarang belum bisa langsung ekspor, belum bisa. Soalnya prosedurnya rumit ya? Panjang banget. Panjang dan rumit ya? Iya, rumit belum bisa. Jadi tapi poinnya produknya Ibu udah sampai. Iya, kalau produknya udah luar sampai negeri ya? Nggih. Keren Bu. Ibu keuntungannya apa Bu selama mengambil pembiayaan Umi yang sudah Ibu rasakan selain bisa aset meningkat, dari aset produk meningkat, proses penjualan meningkat? yang prosesnya pencairan khusus Umi ini sangat
nganu Mbak, sangat relatif sangat gampang diperoleh. Iya, tidak dipersulit. Jadi sini pengajuan pinjaman langsung dari penyalur itu langsung dicairkan, nggak usah pakai istilahnya Nggak ribet ya, Bu? Ya nggak ribet Nggak gitu, ribet ya. nggak ribet. Nggak ribet, nggak repot ya. Juga ada pendampingan Ibu yang khusus yang saya jalani selama ini, beda dari bank yang Pinjaman lain, lainnya. pinjaman yang lain. Dari Contoh PNM pendampingannya Iya, bisa cerita dari nggak, Bu? iya, Contoh pendampingannya apa? pendampingan Dari pertama Mekar itu, ya? Iya, Mekar. Pendampingan itu saya ada fasilitas kemarin dibuatkan NIB. Oh, NIB. Iya, Nomor dibuatkan Induk. nomor induk berusaha. Berusaha. Oke, jadi saya udah dibikinin NIB secara otomatis dari PNM, pendampingan Mekar. tim pendamping Iya, PNM Mekar. iya. Yang kemarin kedua itu saya ada fasilitas untuk pelatihan foto produk. Oh. Jadi sebelum ada pelatihan pelatihan yang tersebut, fotonya kan cuma Biasa biasa-biasa saja. nggih, tapi setelah itu, ada foto-foto yang ada pelatihan dari itu tadi, saya menjadi lebih menarik, jadi lebih ke luar negeri itu bisa lebih Oh, cantik gitu. iya. Untuk ke medsos ya, Bu, ya, itu ya? Iya, nggih. Media sosial memang harus yang eye catching ya, Mbak Eli ya. Nggih, Sehingga nggih. biar orang lebih menarik ini ya, para customer-nya customer lebih tertarik ya. Nah, itu berhasil ya pendamping melakukan itu ya. nggih. Apalagi Bu? Yang kemarin itu sama yang belum lama ini Ibu pelatihan Pelatihan apa masalah lagi? pemilihan bahan baku untuk yang ekspor. Jadi ada pendampingan untuk kualitas QC, bahan baku. quality control. Iya, quality controlnya untuk yang bahan baku untuk ekspor itu bagaimana, itu udah dijelaskan. Sama yang terakhir itu prosedur tata cara untuk ekspor sendiri udah Sudah diberikan. disampaikan juga Iya ya. juga, iya sampun Ibu. Dan jadi tahu kenapa Iya, rumit dikit-dikit ya, udah kenapa tahu, rumit ya. tapi masih rumit juga untuk perjalanan ke sana. Pelan-pelan juga. Enggak apa-apa, Bu. Nanti kan Bu. berproses ya, Bu. Ya, Iya. mudah-mudahan nanti ke depan bisa ekspor sendiri, Nggih, bisa amin, usaha lebih Ibu. berkembang Amin, lagi. amin. Nyambung ya. Tadi udah masuk ke pandemi ya, nyambung. Saya pengen tahu, Ibu waktu pandemi itu gimana tuh ceritanya? Usahanya gimana tuh? Apa tetap Kalau pandemi itu buat kerajinan yang khusus itu untuk luar negeri itu malah nggak ada masalah. Ibu. nggak ada masalah? Iya, tapi yang untuk lokal wisata lokal malah punya masalah, soalnya Karena wisata ada pembatasan, ketutup, Bu, pembatasan. Tapi kalau yang khusus PSBB. luar negeri itu yang ikut pabrik itu masih jalan. Oh. Otomatis masih jalan sedikit-sedikit. Jadi Ibu masih bisa bertahan ya, istilahnya Masih. seperti itu ya, walaupun yang Alhamdulillah masih. untuk yang lokal atau customer lokal Ibu terkendala karena Iya. pembatasan masyarakat Nggih. itu, karena wisatawan nggak masuk ke Jogja tuh, Iya, ya. iya. Tapi masih tetap bertahan karena untuk Yang ekspor khusus ekspor masih tetap jalan jalan. terus bisa. mantap. Walaupun pandemi, Iya, pernikahan iya, dari Bu. luar masih jalan. masih Biasa itu ya, Bu, masih ya. jalan. Jadi yang khusus ekspor itu malah terus menerus Ibu. Dia kan covernya ke PT, pabrik-pabrik besar yang ada di Yogyakarta. Jadi saya daerah Sentul itu kebanyakan punya kerjaan dari pabrik-pabrik yang besar di Yogyakarta, nanti diorderkan di tempat pengrajin kami di daerah Sentul. Daerah Sentul. Iya. Nggih. Ada poin yang bisa kita ambil di sini, Mbak Erli. Apa itu? Poinnya. Jadi mereka tetap menjaga quality control. Kenapa customer percaya terasa sama produk mereka karena quality control mereka bagus Sampai ke luar negeri. sehingga ke luar negeri dan mereka ada repeat order terus Iya, Ibu repeat ya. order, iya. Dan mereka kalau orang Jawa bilang ketok tular, mereka bilang produknya bagus, Teokraft itu bagus. Iya, nggih, amin. Sehingga tetap bisa bertahan sampai Iya. sekarang gitu ya. Kalau untuk memenuhi banyak apa tuh Bu, pesanan itu Ibu punya karyawan berapa itu, tenaga kerjanya tuh? Sampai saat ini, Bu. Kita tergantung saat ini ya, saat nanti ini. ordernya ya Ibu. Jangan-jangan sekampung ya, Mbak. Ya itu dia. Jangan-jangan sekarang Kalau cuma satu daerah ordernya Solo. pabriknya baru Iya. jalan semua Ibu. Nanti di daerah gunung-gunung yang jauh nggak tercapai di sana tetap tak kasih Serahkan. Iya. Istilahnya dia pekerja lepas gitu ya? Iya, cuma pekerja lepas. jadi satu piecesnya itu ongkosnya berapa gitu. Jadi dibikin di rumahnya masing-masing. Ibu cuma ngasih apa? Ngasih bahan baku, ya? bahan baku tak antar ke sana. Nanti kalau udah jadi saya ambil ke tempat. Berarti ini semua itu kalau misalnya nanti ada ya Ibu butuh tenaga baru gitu, Ibu harus ngajarin gitu ya. Iya. Ada yang bikin ini terus ada lagi produknya Ibu ini yang tas ya, mana ya? Iya. Ada tasnya juga kan Ibu ya? Iya, rajuk kan? tas ada. Tas benang, Mm-mm. benang gun, benang nilon ada. Ini bagus banget ini.
Ini Sobat Umi, kita bisa lihat ya contoh tas produk. Bu, apalagi kalau sekarang ini kan wisatawan udah mulai masuk Jogja lagi ya, udah mulai wisata, udah dibuka, udah rame lagi gitu kan. Berarti kalau produk ini cepet ya Bu? Produk Iya. Ibu ini. Nanti ini modelnya macam-macam, Mbak. Nanti modelnya ada yang bulat, ada yang oval macam-macam, ada yang gede-gede, Sesuai ada request, sesuai request, request. ya. Nanti sesuai kebutuhan masing-masing. Custom, ya. nggih. Ada lagi yang perlu dicatat Mbak Vero, Ya apa Mbak? kreativitas, Ya, inovasi. Ya. Nah, harus Ya, digali ya, Iya. digali ya. Iya. Apalagi besok Iya, apalagi. gitu ya, soalnya Bu, ya. kalau nggak ada inovasi nanti kalau ini cuma monoton kayak gini nggak ada peningkatan. Iya. Barang bosan. Apalagi Sebelum saya ini banyak iya, ya Bu. iya, sebelum ini Saya nganu nanya. berhenti udah ordernya harus ada inovasi baru yang Inovasi untuk lagi ya. besok. Makanya Iya. ada ini, ada tas rajut, ada Iya. ini, ada ini, kayak gitu. Iya. Ini inovasi Ibu semua kan Iya, ya? iya. Kita mau dengar harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Setelah Ibu ikut pembiayaan Umi ini Iya. ya. Harapan saya dulu itu dari penyalur, pihak penyalur, saya mau itu ada rencana pembuatan klaster Kampung Madani. Semoga Jelaskan Bu, itu apa? Klaster Kampung Madani itu apa? Kampung Madani ini kemarin ibu-ibu dari nasabah Mekar, otomatis kelompok kami itu dibimbing, dilatih Dari PNM Mekar dari ini ya. iya PNM Mekarnya itu dari hasil produk-produk yang kami hasilkan ini bisa untuk dipasarkan, untuk bisa ke ekspor ke luar negeri. Kemarin itu ada realisasi untuk kampung kami dijadikan Desa wisata. desa wisata Kampung Madani namanya, Kayak yang semacam itu- sentra iya, ya, sentra Kampung sentra Madani nggih. Kerajinan Sentra ini industri. Iya, untuk khusus sentra untuk menarik wisatawan yang masuk ke situ ya. Iya, bisa beli, bisa order, nanti bisa menambah penghasilan ibu-ibu dari wilayah kami. Ada lagi Mbak Vero. Ada harapan lagi Bu? Ada harapan lagi yang lain nggak, Ibu, selain itu? Itu tapi satu tapi dalam itu ya. Dalam itu. Dalam itu, Meliputi Mbak. Iya, banyak hal itu, Mbak. iya, itu udah luas banget itu. Udah, iya, udah itu dirangkum udah, jadi satu. Iya, Pengennya membuat sentra Iya, industri sendiri, nggih. kerajinan Bisa- rajut bisa sendiri, meningkatkan penghasilan. Iya, di multi desa biasa kami. lah, Mbak Eli. Multi apa namanya? Multiplier. Multiplier Nggih, effect. nggih, nggih. Untuk Iya. untuk lingkungan sekitarnya, Bu Muji juga ada perhatian untuk lingkungan Semakin sekitarnya naik ya. kelas ya, Bu, Soalnya ya, nanti mempekerjakan usahanya. banyak Banyak orang juga, banyak penyerapan orang tenaga itu. kerja. Berapa Iya. Bu tadi? 100 orang ada? Iya, 100 lebih. Keren. Pegawai kita nggak ada 100 lebih di sini Nggak ada. Ini 100 lebih, Mbak Eli. 100 lebih kadang Iya. sampai 200 Jadi juga tergantung dari 100 nanti orang lebih. Ordernya. ordernya. Seperti Iya, apa. nggih. Oke. Kayaknya Jadi cukup ya Mbak Vero cukup ini. ya. Oh. Tapi, Sobat Umi biar kita tahu IG-nya tadi Theocraft ya. Theocraft. Theocraft. Pengrajin. TEO TEO Craft. Craft, CRAFT. Pengrajin, iya. Theocraft pengrajin. Pengrajin. Bisa dilihat situ ya. Apa contoh-contoh produknya seperti apa. Yang jelas itu gambarannya juga udah bagus banget di situ, cantik-cantik banget. Bisa dikepoin Mbak Vero. Baru udah lihat IG-nya. Udah dong. Udah beli juga ya. Udah dong. Saya kan hobi lihat kayak gini-gini. Oke Ibu, terima kasih udah hadir di Iya, sini, Ibu. udah jadi inspirasi kami, memberikan gambaran gimana sih berangkat dari nol sampai dengan saat ini punya karyawan, istilahnya karyawan yang tenaga Iya, kerja nggih. sampai 100 orang lebih. Bahkan 200 kadang-kadang Iya, ya, Bu. Bisa Iya, bertahan di kala iya. pandemi itu yang nggak semua usaha bisa bertahan, apalagi UMKM di Yogyakarta bahkan di Indonesia nggak bisa bertahan. Ibu ternyata Tetap bisa bertahan. mampu bertahan Amin, Ibu. dengan nggak cuma anak muda ya Bu yang bisa bertahan di ini ya Bu, ternyata Iya. Ibu sangat menginspirasi kami semua. Amin, Ibu perkasa ini, Ibu Muji ini. Ya. Harus itu Ibu, harus untuk mencukupi kebutuhan hidup Ibu. Dan lingkungan sekitar. Iya, ya, dan Bu. lingkungan membantu orang-orang di sekitar. Itu poin pentingnya, Ibu. Iya, yang paling nomor satu Iya. itu Ibu. Iya. Ibu saya tutup dengan pantun ya, Iya, Bu ya. nggih. Ya. Mbak Eri udah nutup tadi ya, saya tutup dengan pantun ya. Sobat Umi saya tutup dengan pantun ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Cakep, Sedangkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. cakep. Kami doakan semoga Ibu Muji selalu sehat Matur nuwun Amin. Ibu, makasih Ibu. dan usaha Ibu Umi semakin maju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bye Sobat Umi, sampai Bye. jumpa di podcast berikutnya.